Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berbangsa, kita semua mengenal Pancasila. Bahkan sebagian besar dari kita menghafal sila pertama sampai kelima itu dengan cukup baik. Di dalam agama kita juga diajarkan yang namanya maqasidus syariah, yaitu tujuan daripada syariat, yaitu 5 maqasidul khamsah, 5 tujuan pokok agama atau syariat ini diturunkan. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk melihat apakah ada kesamaan, apakah ada hubungan antara Pancasila dan nilai-nilai maqasidus syariah yang kita yakini sampai hari ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah nilai tauhid yang bersumber dan menjadi sumber inspirasi kemerdekaan kita. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Pembukaan 1945 dengan tegas menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan karena kehebatan kita, tapi karena memang diberikan oleh Allah, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tujuan pertama dari maqasid yang 5 yaitu hifzuddin, menjaga agama. Hifzuddin, menjaga agama, yaitu sebuah konsep untuk melindungi seluruh dasar-dasar agama dari semua hal yang merusak. Apa saja yang merusak agama? Tentu saja misalnya ajaran atau keyakinan bahwa semua agama sama, bahwa keyakinan tidak perlu meyakini Allah sebagai pencipta, dan semua hal-hal pemikiran baru yang coba mengganggu dan merusak nilai-nilai agama yang sejatinya sudah pun diakui oleh sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam sejarah misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang terkenal dengan lemah lembutnya berubah menjadi garang ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ada sebagian orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Maka kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada keputusan lain, perang. Kenapa? Karena perintah zakat kalau dilihat di dalam Al-Quran itu selalu bergandengan tangan, selalu bergandengan dengan kalimat perintah untuk sholat. Dan ini menjadi pemahaman yang komprehensif oleh Abu Bakar Siddiq, bahwa sholat, bahwa zakat sama nilainya dengan sholat. Orang yang sholat tidak bayar zakat tidak sempurna imannya. Orang yang bayar zakat tidak sholat tidak sempurna imannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia di dalam bahasa Arab itu disebut al-insan. Al-insan terambil dari akar kata anisa ya'nas yang berarti jinak, ramah, menyenangkan. Maka dari kata-kata inilah juga kita kenal lahirlah kata kemanusiaan, humanity. Dan ternyata pesan kemanusiaan itu sudah dari 14 abad yang lalu gamblang, jelas, tepat dikatakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW di haji beliau yang terakhir, Haji Wada. Apa beliau katakan? Wahai manusia, ya ma'syaran nas, Tuhan kalian sama satu, nenek moyang kalian sama satu. Tidak ada perbedaan Arab dengan yang bukan Arab. Tidak ada perbedaan yang berkulit merah dan yang berkulit hitam ataupun sebaliknya. Jamaah Jumat dirahmati Allah. Maqasid yang kedua, tujuan kedua dari syariat itu adalah hifzun nafas, menjaga jiwa manusia. Bukan hanya menjadikannya hidup,
Tetapi tugas kita adalah menjadikan jiwa-jiwa itu bermartabat, beradab, berkeadilan dan beradab. Berkeadilan dan beradab. Maka semua hal-hal yang merusak nilai-nilai kemanusiaan itu ditentang dalam agama ini. Sebagai contoh misalnya, orang yang menzalimi orang lain, baik itu membunuh, mencuri, monopoli, dan lain sebagainya, korupsi, itu merusak nilai-nilai kemanusiaan secara prinsipnya. Maka orang-orang seperti ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Harus mendapatkan hukuman yang membuat mereka jera karena tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu. Dalam konteks zakat, dia hadir bukan untuk menghilangkan kemiskinan. Karena kemiskinan dan kekayaan itu adalah sunnatullah. Zakat hadir untuk memberikan jarak yang lebih dekat dan tidak membuat jarak lebih jauh antara yang kaya dan yang miskin. Seperti mana firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakunu, supaya harta itu kaila yakunu dulatan baina agniya minkum, supaya harta itu tidak berputar-putar saja di kalangan orang kaya di antara kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Untuk agar kalian saling membuka diri, tolong menolong, bukan menutup diri, bukan melecehkan, menghina, membanggakan suku, kelompok dan lain sebagainya. Maqasid yang ketiga, tujuan syariat yang ketiga adalah hifzun nasal, menjaga keturunan, atau kita bisa sebut menjaga generasi. Oleh karena itu kenapa dalam agama ini menikah itu dianjurkan? Hadis-hadis Nabi menyuruh kita untuk menikah, memperbanyak keturunan, agar supaya regenerasi itu terus berjalan. Tetapi generasi yang dilahirkan bukan generasi yang tidak memiliki apa-apa, apalagi yang lemah. Karena surat An-Nisa ayat 9 Al-Quran mengatakan, wal yakhshalladzina, hati-hati, la'alladzina, laki-laki. Wal yakhshalladzina, hati-hati wahai orang laki-laki. Wal yakhshalladzina lau taraku, kalau kalian sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai pemimpin, kalian meninggalkan min khalfihim zurriyatan dhi'afa, keturunan di belakang kalian itu keturunan yang lemah, lemah fisik, lemah ilmu, lemah akal, lemah iman, ya, menjadi generasi yang tidak lagi memiliki kekuatan. Oleh karena itu sebaliknya, semua hal-hal yang merusak institusi pernikahan, mereka yang menyebarkan faham tidak perlu menikah, menikah dengan sesama jenis, itu dilarang keras di dalam agama ini. Sebagai orang yang beriman, kita melarang keras hal-hal yang demikian. Karena tujuan dari maqasid itu adalah terjadinya regenerasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui musyawarah kita sebenarnya sedang memelihara dan menghormati akal ini sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akallah yang menjadi standar pembebanan kita sebagai seorang mukallaf. Anak-anak, orang gila, orang tidur tidak wajib sholat Jumat karena dia belum mukallaf. Orang yang mukallaf berarti dianggap orang yang berakal. Maka akal itu dihormati di dalam agama ini. Buka Al-Quran, berapa banyak kalimat berbunyi afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Maqasid yang keempat adalah hifzul akal, menjaga akal. Oleh karena itu semua hal-hal yang mendukung terhadap pengembangan akal, pendidikan, dan semua yang merusak akal itu kita cegah. Apa saja yang merusak? Narkotika, narkoba, minuman keras, semua hal-hal yang membuat generasi ini bodoh, itu kita lawan dengan sekeras-kerasnya. Sebaliknya, pendidikan kita dorong untuk menjadi hak bagi generasi-generasi kita, khususnya generasi umat muslimin. Oleh karena itu mengapa dalam konteks zakat lahirlah fatwa MUI nomor 120 tahun 1996 yang memberikan pemberian zakat melalui skema beasiswa kepada mereka yang memiliki kecerdasan tapi terhalang oleh minimnya pembiayaan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, sila yang kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keadilan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan keadilan yang dimaksud adalah keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Islam memandang semua orang harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi yang ada. Pasar-pasar bebas yang katanya bebas terbuka, ternyata dikuasai oleh segelintir orang. Bisnis-bisnis yang harusnya dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, ternyata hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam konteks ekonomi, Islam mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai instrumen distribusi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, mahar, dan masih banyak lagi. Talak, ketika orang bercerai sekalipun, seorang suami harus tetap menafkahi anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan namanya pendistribusian harta kekayaan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqasid yang kelima, maqasid yang terakhir tujuan syariat adalah hifzul mal, menjaga harta, yaitu melindungi harta manusia dari pencurian, kekurangan, kemiskinan, monopoli, dan semua hal-hal yang dianggap tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks zakat, hal ini tercermin dalam model-model zakat produktif, di mana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif dan habis begitu saja, tetapi zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha kepada para penerima zakat dalam program-program pemberdayaan, sehingga mudah-mudahan bisa membuat mereka berubah dari yang tadinya menerima zakat berubah menjadi pemberi zakat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antara Pancasila dan maqasid yang kita jelaskan tadi bisa membuat kita memahami dengan benar bahwa ternyata sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga diatur di dalam agama yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini kita berdoa di hari yang baik ini, hari Jumat yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menjadi kehidupan yang jauh lebih baik dari yang kemarin, dan esok hari menjadi lebih baik dari hari ini. Dan jika ternyata kita hadapi dan kita merasakan kenyataan bahwa nilai-nilai Pancasila ataupun nilai-nilai maqasid itu belum sepenuhnya terwujudkan, maka itu menjadi tugas kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma yassir umurana. Allahumma sahhil umurana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.